Pra, Apa nih Han? kenalin dulu nih teman gua. Belum pernah ngeliat ya mereka ya gue. Iya, biasanya madap kan? Iya biasanya madap. Sekarang sama gue Pradana. Gue temannya Rehan dulu, teman sekantor juga. Tapi yang paling penting sama-sama seneng balap. Bukan nonton balap, seneng nonton balap, bukan seneng balapan. Nah, ini mantan jurnalis juga. Masih ngikutin MotoGP tapi, Pra? Masih. Nah. MotoGP masih, F1 masih, WRC masih. Pokoknya selama ada yang streaming, legal atau ilegal, gue masih nonton. Jadi kenapa gue ngajak temen gue ini nih, Pra? Karena gue pengen ngobrolin topik yang kalau madap kan MotoGP, motor mulu. Ini kalau Pra, ini kan lu dulu banyaknya ngulas balapnya mobil juga kan? Iya, gue nggak cuma balapnya, tapi kalau misalkan Dap sama Rehan kan jurnalis tuh fokusnya motor. Kalau gue tuh dua-duanya, Ya. tapi mungkin lebih berat ke roda 4. Nah, Pra, ngomongin roda 4 dan MotoGP, gua ngeliat nih BMW kayaknya sama Dorna ini brother banget nih, Pra. Asli. Dari gue pertama kali bisa punya ingatan, ingatan pertama gue nonton MotoGP tuh welcome apa? Enggak, lebih tua lagi. Rossi masih pakai Honda 2000 masih ada Orikabe, masih ada Yajiro Kato, itu safety car-nya udah BMW. Berarti tahun berapa tuh Pak pertama? Ingatan pertama gue tahun 2000, tapi waktu gue riset-riset lagi tuh BMW sama MotoGP waktu itu masih GP500 taken kontrak kerjasama. BMW itu jadi supplier safety car-nya MotoGP dan GP500 itu sejak 1999. Waktu itu mobil pertamanya BMW Z3. Oh, mobilnya James Bond di GoldenEye itu. Berarti dari 99 pokoknya dari tahun 2000-an ya sampai sekarang ya. Sampai sekarang masih awet, dan mobilnya juga pastinya ganti-ganti ngikutin Ya. zaman kan. Kalau yang paling pertama tuh Z3. Terus kalau nggak salah dilanjutin tuh gue lupa, bukan, kayaknya nggak Z4 deh. Kayak langsung M3. Terus kesini-sini SUV, penjualan SUV mulai tinggi. BMW pengen iklan SUV mereka, masuklah X5. Yang kalau misalkan kalian nonton balapan yang masih red flag karena kondisi, terus kalian ngelihat Loris Capirossi nyeter-nyeterin sirkuit, biasanya pakai X5 dia. Pakai mobil Clerk of the Course. Kalau misalkan ada masalah, ada crash atau misalnya kayak tumpah gitu ya, oli gitu kan, dia yang suruh ngecek jalan ya. Sama kalau saya waktu di Mandalika yang yang drainage-nya disambar petir kan, dia nyamperin pakai X5 itu kalau salah. Tapi menariknya gini juga Han, safety car BMW itu nggak cuman satu, tapi lu lihat kan ada beberapa jenis kan, ada M3 Touringnya juga, wagon kalau nggak salah tuh buat kayak medical car-nya gitu. Terus ada tadi yang gue bilang X5 tuh biasanya buat mobil Clerk of the Course. Tapi yang menarik lagi buat Moto-E itu dia beda. Pasti harus pakai mobil listrik. Harus pakai mobil listrik, makanya dia kalau nggak salah tuh pakai BMW XM SUV tapi yang listrik. Ya, yang gede banget itu ya mobilnya. Yang kalau misalkan lu lewat di depan dia terus ada BMW XM tuh lu bisa kesedot ke dalam intake-nya. Nah, nggak bercanda. ngomongin soal BMW dan MotoGP, nggak cuman safety car ya, Pra ya? Nggak, tapi safety bike juga. Ya, safety bike-nya juga ya. Iya. Jadi kadang-kadang kan kalau kita akrabnya safety car itu kan yang pakai sirene. Ada sirine. Sebelum balapan dia ngecek sirkuit dulu. Nah, kalau safety bike ini buat apa, terus motornya apaan, Pra? Safety bike tuh kalau yang seingat gue tuh S1000K pastinya. M1000 sekarang, mulai semenjak ada BMW M1000 tuh pakai M1000 tuh dipakai sama Danny Aldridge. Ya, technical ininya ya dia ya. Itu awalnya dia. Sama kalau buat kalian yang sering mantengin YouTube-nya MotoGP, itu motor yang dipakai Simon Crafar buat lap review tiap kali ada sirkuit baru ya. Ada sirkuit baru. Sebenarnya nggak harus sirkuit baru juga. Pokoknya setiap masuk new race weekend biasanya tiap hari Kamis ya. Ada videonya tuh Simon Crafar naik Simon Craver Motovlog gitu. Karena dia sambil ngobrol juga kan, sambil deskripsi. Kecuali pas MotoGP Austria, dia pakai KTM RC16, cuman gue lupa tahun kapan tuh. Kalau nggak salah kan sekarang Simon Craver naik nih jabatannya dia kan. Iya tuh. Ganti, pokoknya yang safety-nya ya dia kan gantiin Freddy Spencer kan. Iya, gantiin Freddy Spencer. Kayak udah nggak nongol lagi ya Simon Craver muter-muter tuh pakai M1000RR ya. Gimana ya Pak? Job desk-nya udah ganti, kayaknya harus ganti orang juga. Bukan job desk saya. Bukan job desk saya. Di sana enak, job desk-nya jelas, jadi nggak usah disuruh bantu-bantu. Nah, jadi ada juga motornya yang dipakai untuk BMW ya di MotoGP. Selain itu yang gue inget juga nih Pra ya,
ada yang namanya M Award. Iya. Ya, itu kayak gimana tuh, Pra? M Award itu kerjasamanya Dona lagi sama BMW. Kalau cuman kalau misalkan sistem poin sekarang kan dari balapan ya. Nah, kalau M Award itu buat pembalap yang gacor banget waktu sesi kualifikasi. Jadi sistem poinnya sama kayak sistem poin pas balapan. Jadi pertama 25, kedua 20, terus ke bawah sisanya sama. Tapi diambil dari sesi Kualifikasi. sesi kualifikasi. Jadi kalau misalkan tahun ini ya yang lagi mimpin klasemen masih Marc Marquez. Ya. Tapi tahun kemarin 2 tahun berturut-turut itu Pecco Bagnaia, dan itu di akhir season semuanya dihitung poin-poinnya, dan yang paling banyak poinnya dikasih satu mobil BMW. Yang pastinya tiap tahun beda-beda. M ya. Pastinya M series. Ya. Oh, dan itu perlu diingat juga M Award itu beda sama hadiah jam tangan dari Tissot yang dikasih pas setiap selesai pole position. Itu beda. Jadi kalau misalkan per pole position dikasih jam tangan, tapi kalau misalnya pembalapnya in the cross of the whole season itu dia agregat yang paling bagus kualifikasinya, baru dikasih mobil. Ya. Wah, ingat Marc Marquez tuh yang paling dulu sering dapat tuh. Ya, dari apa namanya pas awal-awal 2000 dari zaman dia masih rookie 2013 gacor banget. Karena gue ingetnya tuh setiap akhir, ya kan dikasihnya kan setiap akhir musim ya. Itu gue mikirnya kayak, ini kalau gue jadi Marquez di garasi gue isinya BMW penuh. semua. Iya. Tapi gue juga baru tahu, lu yang nyeritain ke gue kalau sebenarnya tuh para pembalap nggak ngasih apa namanya mobilnya tuh justru nggak dikip sama mereka. Ya, jadi itu diapain? Kalau gua tuh pernah dapat ceritanya tuh dulu Nicky Hayden ya, almarhum Nicky Hayden. Dia tuh bilang tuh kalau tiap dapat jam, terus dapat hadiah-hadiah dari MotoGP ya, itu sama dia itu bukannya disimpan, tapi sama dia itu dijual untuk dibagi-bagiin ke mekanik. Karena kan bagi pembalap yang bisa bikin gua bisa meraih pole position, bisa juara ya karena bantuan dari mekanik-mekanik ini. Mekanik, engineer, pokoknya semua sirkuit itu ya pembalapnya, tapi di balik pembalapnya kan ada nggak cuma satu garasi, satu pabrikan. Ya, satu pabrikan di baliknya gitu. Dan ya kalau udah selevel kayak Marquez juga nggak butuh tinggal beli lagi ya. Tinggal minta bahkan kalau perlu gitu. Dan kalau misalkan dia menang M Award tahun ini, kayaknya Marc Marquez pasti langsung dijual mobilnya, nggak bakal mau dikip. Kenapa, Han? Karena dia kan sama Ducati, ini sama Audi. Satu itu, dua BMW M-nya apa yang katanya tahun ini jadi hadiah? BMW M4 CSL VR46. Ya tapi kalau gue jadi Marquez sih ya langsung ke marketplace sih itu. Nah, Pra, itu gue yang masuk juga nih. BMW kerjasama ya sama pembalap MotoGP, mantan pembalap MotoGP sih tepatnya, yaitu Valentino Rossi. Yaitu M4 VR46 ya. M4 CS, istilahnya M4 ini kan udah hot versionnya 4 Series. Ya. Ini hot version of the hot versionnya dari M4. Competition S apa yang lightweight-nya lah gitu ya. Dan cuma dibikin 46. Cuma dibikin 46. Harganya nggak tahu, tapi yang pasti buat kita yang harus nanya harganya kita nggak bisa beli. Ya udah. Dan gue yakin juga itu pasti mobilnya udah laku lah pasti. Udah sold lah ya. Udah sold pasti. Nah, kenapa BMW kerjasama sama Valentino Rossi? Ada alasannya dong? Ada alasannya, karena sejak gue lupa setahun apa 2 tahun yang lalu ya. 2 tahun yang lalu Valentino Rossi itu dikontrak langsung sama BMW sebagai pembalap tim pabrikan dia di ajang WEC, World Endurance Championship. Itu tuh kejuaraan dunia balap ketahanan yang diadakan langsung oleh FIM. Jadi udah legit lah jadi pembalap mobil ya. Udah legit jadi pembalap mobil kan, kalau nggak salah. Sering podium juga kan Rossi-nya? Lumayan sering. Kemarin baru menang kalau nggak salah di Monza ya. Imola. Ya. Sebenarnya sebelum sama BMW juga Valentino Rossi tuh udah sering banget nyelupin kakinya ke balap mobil. Yang paling gua terkenal tuh dulu tahun 2006 kalau nggak salah. Ferrari ya? Dia testing sama Ferrari. Terus habis itu dia sering ikut balapan juga rally kalau nggak salah sama Ford Fiesta. Terus habis itu balap ketahanan sama Ferrari lagi. Seringnya di Dubai itu bareng sama Lucio, bareng sama Luca Marini. Terus habis sama Ferrari pindah dulu ke Audi. Sama WRT ya kalau nggak salah. Habis ke Audi barulah langsung di kontrak pabrikan sama BMW. Makanya sekarang BMW bikin bukan tribute ya, special editionnya VR46 itu karena itu. Tapi menarik juga kayaknya, gue baru dengar ada pabrikan mobil bikin edisi khusus buat pembalap motor. Karena kan ya udah beda agama lah, beda dunia gitu kan. Makanya. Tapi ya itulah Valentino Rossi ya. Dia itu bisa saking namanya gede gitu ya. Bahkan saya ingat gue ya, banyak pembalap F1 itu mereka itu kenapa balap karena Valentino Rossi. Aneh ya kan? Lando Norris, Alex Albon bikin tributnya buat Rossi karena mereka bilang gue itu seneng balap gara-gara gue ngefans Rossi gitu kan. Jadi ya emang Rossi itu
Meskipun udah nggak aktif di MotoGP lagi, Ya. tapi namanya masih masih kemana-mana, gila. Nah, ngomongin soal safety car nih, Pra. Kalau BMW kan sama MotoGP udah berarti 24 tahun lebih kali ya. Kalau kita ngelihat World Superbike misalnya atau F1 lah ya. Untuk setiap berapa tahun tuh ganti-ganti. WSBK yang paling sering ganti, saya ingat gua. Ya. Dari Alfa Romeo gua. Oh yang Dodge. Force itu ya. Ya. Terus Dodge itu apa, Challenger ya, apa Charger ya waktu itu. Challenger. Terus sempet ke Hyundai i20 ya kalau nggak salah. Jadi terus sekarang balik lagi. Kalau F1 kan Mercedes, Aston Martin. Wah, sedangkan MotoGP ini sama BMW ini Kayak nggak ada kontrak mati kayaknya deh. makanya. Nah, yang jadi pertanyaannya ya, BMW support banget ke MotoGP. Kapan nih turun MotoGP-nya ya, Pra ya? Nah, itu kalau itu mungkin pertanyaannya jangan ke gua ya, langsung ke orang BMW-nya. Tapi bingung juga soalnya rumor-rumor yang terakhir malah Honda yang ngedeketin pembalap BMW. Ya, Toprak kan? ya. Deketin Toprak. Padahal kalau menurut gua nih ya, BMW kalau turun ke MotoGP tapi nggak pakai Toprak tuh kayak nggak balas budi itu namanya. mungkin bukan nggak balas budi juga ya, salah satunya itu, tapi lebih ke kayak kansnya mungkin ya, jadi kurang gimana gitu. Ya, karena kan yang bikin BMW bisa juara dunia di motor ya Toprak gitu makanya. kan. Dan kayak Toprak juga bukan rahasianya kalau bisa dia emang udah berniat suatu saat pengen pindah ke MotoGP kan, udah muncul niatan, tapi dia cuma pengen pindah sama langsung ke tim pabrikan. Kalau misalkan BMW beneran mau mau buka cabang di MotoGP juga ya, itu match made in heaven banget sih harusnya kalau sama Toprak. Cuman tapi kalau gua jadi Toprak juga mikir, ini pabrikan belum pernah bikin motor MotoGP. Ya dulu pernah bikin prototype ya, yang sama Oral Engineering itu. Cuma kan ya motornya nggak kompetitif, gimana juga gitu. Mending gua yang ya Honda agak lumayan lah kalau kita ngeliat seri-seri kemarin ya, sama Zarco sama Mir ini. Mir juga kalau misalnya lagi nggak jatuh, top 6, top 5. Kalau lagi nggak jatuh, sayangnya begitu bendera checker flag-nya berkibar, dia udah standing paling bawah, udah DNF. Jadi kita tunggu aja nih, apakah BMW akan melebarkan sayap juga ke balapannya, nggak cuma safety car-nya juga. Benar. Atau mungkin ada pabrikan-pabrikan lain ya, mungkin kayak Honda misalnya bikin Civic Type R edisi pembalap Honda siapa gitu. Susah banget itu ya. Susah sih. Edisi Mik-Duhan gitu misalnya. sulit. Kalau kata teman-teman gimana nih, BMW yang akrab banget sama MotoGP? Gimana komentarnya? Kayaknya tahun depan bakal lanjut terus ya, jadi safety car-nya ya. Harusnya sih masih ya. Masih. Selama nggak ada hal-hal yang kasus gitu ya. Kasus atau dunia makin gonjang-ganjing, harusnya sih aman ya. Gimana kalau komentar teman-teman? Selanjutnya kita ngobrolin apa, Pra? Apa ya? Kayaknya ngomongin MotoGP dan ngelihat kita lagi ada di mana nih kita sekarang? Kita lagi ada di Astra Motor B Center nih. Ini dealer Honda yang paling keren sih menurut gua. Soalnya satu-satunya dealer yang ada Honda RC 213V. Ya, gimana kalau kita ngobrolin soal livery MotoGP-nya kali ya? Asik tuh. Tungguin videonya.